Nah, untuk menu hari ini aku masak yang simple aja, dan menunya itu telur dadar sama sayur tahu aja. Nah, ini aku pakai 2 telur karena untuk aku sama suami aja. Terus aku masukin bawang daunnya. Nggak lupa juga untuk aku kasih bumbu, garam, roiko sama micin sedikit. Oh iya, kadang ada juga beberapa orang yang beropini bahwa micin itu nggak bagus. Kalau menurut aku sih nggak apa-apa ya dipakai untuk membumbui makanan, yang penting tidak berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu memang nggak bagus dalam hal apapun itu menurut aku ya. Nah, setelah itu aku kocok sampai si bumbunya larut dan bercampur dengan telurnya. Lanjut aku panasin kompornya. Nah, gimana nih menurut bunda-bunda dan teman-teman, kalian tim yang mana? Tim yang suka micin atau enggak? Boleh ungkapkan pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, setelah aku nyalain kompor, terus aku kasih sedikit minyak dan aku rata-ratain sedikit. Terus tunggu agak panas. Setelah panas, aku masukin telurnya dan aku goreng sampai matang. Setelah mulai matang, aku langsung potong bagi 2, karena kan itu untuk jatah 2 orang, yaitu aku sama suami, biar lebih gampang aja gitu. Oh iya, kali ini aku tuh masak agak pagi karena memang perut kita udah lapar, jadi aku masaknya agak pagi. Kadang tuh aku nunggu suami berangkat kerja, kadang juga siang, bahkan kadang juga nggak masak kalau lagi males ya. Jadi aku tuh nggak nentu, tapi kalau misalkan aku masak itu pasti sehari sekali itu aku masak untuk dari makan pagi sampai sore. Kadang juga untuk sarapan beli, misalkan beli gorengan atau nasi kuning gitu. Kadang juga bikin mie goreng, bihun goreng gitu. Nah, sekarang aku sudah masak menu yang kedua ya bun. Tadi aku udah oseng-oseng bawang merah, bawang putih, cabai keriting merahnya, terus aku langsung masukin tahunya. Kurang lebih itu ada 8 biji. Kalau di sini tuh 8 biji jatuhnya 5.000 ya, lumayan mahal sih kalau dibandingkan sama di Bandung, tapi nggak tahu juga sih di Bandung sekarang berapa. Terus aku masukkan kurang lebih 1 gelas air dan aku masih masukkan ya balelo sebenarnya, masukkan santan yang instan kurang lebih 2 bungkus, karena aku suka gurih gitu. Kalau bikin tahu yang seperti ini aku lebih suka dibanyakin santannya. Terus aku masukin toge, baru seasoning seperti biasa, garam, micin, roiko, gula putih sedikit, dan juga lada bubuk gitu. Setelah semua bumbu masuk, tinggal dicicipi ya. Aku sih tipe orang yang nggak pernah pakai takaran gitu, jadi asal cemplung aja, nanti kalau misalkan ada yang kurang baru ditambahin lagi. Dan alhamdulillah ini menu makan kita hari ini sudah jadi. Menunya sangat sederhana ya bun, ada telur dadar dan sayur tahu. Oh iya, ini aku pindahin tempatnya ke panci kecil karena biar gampang nanti kalau misalkan mau diangetin. Oh iya, bunda-bunda semua, masak apa nih untuk menu hari ini? Tulis aja di kolom komentar bawah ya. Nah, sekarang aku mau lanjut rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Selain memasak, aku juga beres-beres gitu ya kan, nyuci piring, nyuci baju, sapu-sapu, ngepel gitu. Karena kebetulan di sini tuh bener-bener lagi musim hujan banget, jadi agak cepet kotor ya daripada ketika musim kemarau gitu.
Jadi aku hampir setiap hari sapu, ngepel gitu. Biasanya sih kalau musim kemarau itu aku cuma nyapu aja, ngepelnya 2 hari sekali gitu. Oh iya, aku juga nggak akan pernah bosan-bosan untuk terus ngingetin teman-teman semuanya untuk bantu support channel aku dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya ya. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku. Dan bagi kalian yang baru mampir di channel aku ucapkan selamat datang dan salam kenal ya. Semoga kalian semua suka dengan video yang aku buat untuk kali ini dan bisa menghibur ataupun bisa memotivasi kita semua untuk lebih rajin lagi beres-beres gitu kan, sapu-sapu dan lain-lain. Pokoknya tetap semangat dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah. Aku doakan juga kalian semua sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan dilancarkan dalam segala urusannya. Nah, setelah tadi aku sudah beres-beres tempat tidur, tempat istirahat, aku langsung lanjut untuk beresin perintilan-perintilan aku karena udah mulai berantakan. Dan yang ngeberantakinnya itu Pak suami, selalu kayak gitu. Tapi aku seneng sih kalau kayak gini, jadi ada kerjaan gitu untuk beresin. Karena kalau pas suami itu ngambil sesuatu itu nggak rapi gitu, jadi makanya berantakan. Ya udah deh, aku beresin lagi gitu. Lagian juga kalau udah beres semua kerjaan tuh kayak suntuk gitu, makanya aku sering cari-cari kesibukan, ngapain gitu. Nah, kalau teman-teman semua lagi pada sibuk ngapain, atau mungkin ada yang lagi beres-beres masak, atau mungkin ada kegiatan lain selain dari itu. Di dalam kardus kotak itu isinya tuh random banget. Ada minyak wangi, ada sabun mandi, ada minyak zaitun, ada obat aku, pokoknya macam-macam deh, ada lipstik. Ya multifungsi lah tempatnya walaupun cuma dari kardus. Tapi aku alhamdulillah bersyukur banget walaupun cuma dari kardus gitu, yang penting itu bisa dipakai untuk penyimpanan biar kelihatannya itu rapi gitu, nggak berantakan. Insya Allah nanti untuk kedepannya kalau misalkan ada rezeki, aku juga pengen beli storage gitu biar lebih enak kelihatannya, terus mungkin juga biar bisa lebih rapi lagi gitu. Dan alhamdulillahnya aku bukan tipe orang yang muluk-muluk gitu, karena memang dari awal pun aku beli semua barang-barang aku itu nyicil, jadi nggak langsung sekaligus beli gitu. Nah, sebenarnya rak yang hijau itu adalah untuk rak sepatu, cuma aku jadikan rak untuk penyimpanan karena aku juga masih ada rak sepatu satu lagi dan alhamdulillah cukup. Nah, setelah selesai beresin perintilan-perintilannya, aku langsung lanjut beresin perkabelan. Di situ ada kabel kipas angin, kabel TV, kabel casan, dirapiin supaya aku gampang untuk sapu-sapu dan ngepelnya. Dan setelah itu aku mau pindahin piring-piring kotor ini ke kamar mandi. Dan inilah penampakan sebelum dicuci. Jadi emang aku biasanya itu kalau nyuci piring di kamar mandi. Jadi kamar mandi aku itu multifungsi, bisa untuk nyuci baju, nyuci piring, dan juga mandi. Nah, setelah itu aku pindahin kan tadi piring-piring kotornya ke kamar mandi, aku isi air supaya bisa kerendam dulu biar aku gampang nyucinya gitu. Terus aku lanjut
sapu-sapu dari mulai depan TV dekat lemari, terus aku lanjut sapu-sapu di bagian tengahnya. Aku geser-geserin dulu toples, terus juga magicom. Pokoknya aku sapu-sapu semuanya sampai bersih. Ya, beginilah suasana di kamar kos aku yang super duper mini ini. Tapi alhamdulillah kalau kita sering bersih-bersih, sapu-sapu, terus ngepel kayak gini tuh bisa lebih membuat kita nyaman walaupun dengan keadaan yang sangat sederhana ya bun. Kita tetap harus bersyukur apapun keadaannya. Terus aku lanjut sapu-sapu di bagian dapur. Semuanya pokoknya sampai tuntas. Dan aku lanjut lagi sapu-sapu di bagian teras. Tuh lihat bun, kotor banget kan? Karena sekarang musim hujan jadinya cepet banget kotor. Biasanya sih aku ngepel itu 2 hari sekali ya kalau ngepel. Kalau sapu-sapu itu pasti setiap hari. Cuma karena ini musim hujan jadi ngepel pun sehari sekali gitu biar bersih. Dan setelah sapu-sapunya selesai, aku lanjut lagi mau ngepel lantai teras depan kosan aku supaya kelihatannya lebih bersih, nggak terlalu kotor gitu ya bun. Ya memang walaupun ujung-ujungnya bakal kotor lagi kena air hujan, motor naik gitu kan, karena motor itu aku simpennya di teras juga. Tapi ya nggak apa-apa lah, karena memang itu adalah kewajiban kita sebagai seorang istri, sebagai ibu rumah tangga, nyuci, ngepel, sapu-sapu, beres-beres, masak gitu. Dan alhamdulillah aku senang menjalankan aktivitas aku, apapun kegiatannya aku benar-benar dengan senang hati melakukannya. Nah, ini lantai teras depan kosan sudah bersih. Aku lanjut mau ngepel, maksudnya ngepel bagian dalam. Ini mulai dari dapur. Jadi ketika masuk dari pintu itu ketemunya dapur mini gitu. Sebenarnya di sini tuh nggak ada dapurnya, cuma ya aku bikin dapur sendiri gitu. Jadi dapurnya tuh dadakan gitu. Ini pun tempatnya nggak terlalu luas ya, jadi aku manfaatkan space yang ada gitu. Nah setelah bagian dapur sudah dipel, aku letakkan keset kaki. Lanjut aku ngepel bagian dalam. Ini aku geserin juga kipasnya biar bisa dipel semua bagiannya. Nah ini dekat lemari juga aku pel sampai ke kolong TV. Ini maaf ya bun, gambarnya terlalu goyang-goyang karena aku sambil megangin tripodnya gitu, biar ada kesan gambar yang berbeda gitu. Dan alhamdulillah ngepelnya udah selesai, semua bagian udah aku pel, udah bersih. Dan aku juga ngepelnya pakai Wipol biar supaya lebih higienis gitu ya. Biasanya aku pakai pewangi lantai biasa, karena ini musim pandemi jadi aku pakainya Wipol. Setelah itu aku lanjut nyalain kipasnya biar supaya cepat kering. Dan memang biasanya seperti itu. Dan inilah penampakannya, alhamdulillah udah bersih ya. Setelah ngepel aku lanjut cuci piring, tapi aku nggak bikin videonya, dan aku bakal videoin after setelah aku cuci piring.
Dan ini dia penampakan piring-piring aku yang udah dicuci. Maaf banget tadi aku nggak bisa record karena aku nyucinya itu nggak di wastafel ya teman-teman, tapi di kamar mandi. Dan menurut aku tuh kamar mandi adalah ruang privasi aku gitu. Jadi ini aku lagi beresin semua piring-piring aku pada tempatnya, terus juga gelas dan sendok pada tempatnya masing-masing. Dan alhamdulillah kegiatan aku hari ini sudah selesai. Mungkin cukup sampai di sini dulu untuk daily vlog kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.